Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam majlis ilmu, yang mana kita berharap dengan majlis seperti ini menjadikan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapai ke surganya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di sana di dalamnya dia mencari tentang ilmu agama ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalannya menuju ke surga. Maka kita sangat berharap bahwasanya kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke dalam surga tersebut. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembacaan terjemah dari sebuah kitab yang kecil sekali. Dan tapi kitab ini sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan mengapa pentingnya? Karena kita semuanya pasti akan mengalami apa yang telah disampaikan dalam kitab ini. Maka kitab ini diberi judul dengan Al-Usul As-Salasah. Apa itu Al-Usul As-Salasah? Usul itu jamak dari asal, yang berarti sebagai landasan atau pondasi atau dasar yang menjadi landasan bagi sebuah hal yang besar di atasnya. Dan dasar ini terdiri dari as-salasah, 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang menjadi dasar yang sangat penting bagi seorang muslim, dan ini menjadi dasar dari kehidupan keagamaan dari seorang muslim. Dan kita selaku seorang muslim, maka kita pasti akan mengalami ketiga hal ini, dan kita pasti membutuhkan 3 hal ini. Maka tidak bisa tidak, kita harus mengetahui tentang ketiga hal tersebut. Maka sekali lagi bahwasanya 3 hal ini sangat-sangat penting dan tidak boleh tidak kita untuk tidak mengetahuinya. Baiklah, jadi setelah kita paham tentang pentingnya 3 perkara ini, maka kita akan memberikan semangat di dalam memahami dan mengamalkan dari ketiga perkara tersebut. Ketiga hal ini disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang beliau juga sering disebut sebagai Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapakah beliau ini? Tentu beliau adalah seorang ulama yang sangat masyhur, sangat terkenal ya. Beliau bernama lengkap yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rasid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar. Dan beliau adalah seorang At-Tamimi, turun dari Bani Tamim yang terkenal paling dermawan. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad ke-12. Dan beliau lahir di kota Uyainah dari sebuah keluarga yang sangat perhatian dengan ilmu. Dari keluarga ulama, pada keluarga yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kakeknya yang bernama Sulaiman, beliau adalah seorang alim di negeri Najd dan sekitarnya pada zaman beliau itu. Di antara kehebatan beliau ini sejak usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Lalu beliau mempelajari ilmu fikih dengan sangat mendalam. Beliau juga memiliki hafalan yang sangat kuat, sehingga ketika orang tuanya mengetahui tentang betapa kuat hafalan dari putranya ini, maka orang tuanya sangat mendukung beliau untuk mempelajari ilmu agama. Sehingga beliau banyak sekali membaca kitab-kitab tafsir dan kitab hadis,
Bahkan beliau banyak menghafal matan-matan atau ya kitab-kitab yang berisi semacam ringkasan yang mudah dihafal atau rumusan-rumusan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Beliau memiliki guru yang sangat banyak. Ya, beliau mencari ilmu di Najd, di Mekah, dan para ulama-ulama yang ada pada zaman beliau. Dan beliau memiliki karunia dari Allah berupa kefahaman yang sangat tajam dan kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau ya banyak menghasilkan karya-karya, baik itu dalam kitabnya. Beliau banyak sekali menulis kitab-kitab, dan beliau banyak memberikan catatan kepada kitabnya ulama-ulama besar pada zaman sebelum beliau, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, beliau dalam berdakwah ya tidak diragukan lagi, beliau sangat semangat dalam berdakwah. Beliau berdakwah mengajak manusia kembali ke jalannya salafus saleh, kembali kepada akidahnya para sahabat. Beliau berdakwah senantiasa mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau terang-terangan berani mengingkari kemungkaran. Beliau ya mengembalikan ajaran kepada ajaran yang murni, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu beliau mendapatkan dukungan dari penguasa sehingga dakwah beliau cepat tersebar, dan dakwah tauhid yang beliau sampaikan itu bisa sampai ke seluruh penjuru negeri dan sampai ke berbagai macam belahan dunia. Beliau banyak sekali menulis kitab ya. Kitab seperti yang akan kita baca ini, kitab singkat sekali, kitab tipis, Al-Usul As-Salasah. Kemudian juga ada kitab Tauhid, ya ada Kasyfus Syubuhat, ya dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Dan mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya membaca dari masing-masing kitab tersebut. Nah, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya kepada beliau, karena beliau telah memberikan banyak jasa kepada Islam dan kepada umat Islam, yang mana telah mengembalikan masyarakat dari sebelumnya adalah masyarakat yang banyak berbuat kesyirikan, banyak berbuat khurafat, maka kemudian beliau bisa mengembalikan masyarakat menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah sekilas tentang beliau, dan kitab beliau ini banyak sekali ya, sudah dicetak ya dengan banyak penerbit dan banyak disebarkan secara gratis di mana-mana. Silakan bagi yang berminat untuk silakan download di googling ya, baik terjemahannya maupun dengan Arabnya itu juga sudah sangat banyak sekali, baik dicetak dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk ya kitab maupun buku terjemahan yang sudah disebarkan. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ini. Nah, Taib Al-Usul As-Salasah. 3 landasan yang utama, yang pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Maka beliau mengawali kitabnya dengan sebuah nasihat. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Mengapa? Ilmuilah. Mengapa demikian? Ya, karena kita seorang muslim. Agama Islam adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar ya khurafat, bukan atas dasar prasangka, bukan mengarang-arang, akan tapi atas dasar ilmu. Ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan dalam kitabnya yang suci yaitu Al-Qur'an Karim dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memiliki ilmu tentang itu dalam beragama ini. Dan tidak bisa tidak bahwasanya kita harus memiliki ilmu tentang agama kita. Kemudian beliau mendoakan rahimakallah. Ya, ini termasuk ya kasih sayang beliau agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau mendoakan kita mendapatkan rahmat? Ya, rahmat ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita berharap
kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat itu kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mendoakan agar kita semuanya mendapatkan rahmat sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang harus kita ilmui? Yang harus kita ilmui adalah annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita semuanya. Jadi ini adalah perkara yang wajib, perkara yang tidak boleh kita tidak tahu, perkara yang mesti harus kita ilmui, perkara yang pasti kita akan mengalaminya dan kita membutuhkan ilmu untuk menghadapi peristiwa tersebut. Apa itu? Ta'allumu arba'i masaila, yaitu untuk mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Ya, yang pertama adalah al-ilmu. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, ilmu itu adalah dasar agama kita dibangun atas dasar ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Siapakah Allah? Apa yang menjadi hak-haknya Allah? Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita. Bagaimana kecintaan Allah Subhanahu kepada kita, itu harus kita ilmui sehingga kita juga bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apa? Juga kita harus ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya. Siapa nabinya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau? Bagaimana kasih sayang beliau? Bagaimana upaya beliau untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari segala macam kesusahan hidup di dunia ini menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana dakwahnya beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau, bagaimana warisan-warisan beliau, itu yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan kemudian kita juga harus mengenal tentang agama kita, itu agama Islam ini, dengan dalil-dalilnya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang dibangun atas dasar dalil, bukan agama atas dasar perasaan, agama atas dasar khurafat, agama atas dasar karangan-karangan, tidak. Akan tapi adalah agama yang dibangun atas dasar dalil. Maka untuk itu wajib kita mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Nah, baik. Nah, itu yang pertama, perkara pertama yang wajib kita miliki ilmunya, yaitu tentang ilmu. Ilmu itu sendiri wajib kita ilmui. Ilmu tentang agama kita, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama kita, agama Islam, dengan dalil-dalilnya. Baik, kemudian yang kedua, perkara yang kedua juga yang wajib kita miliki ilmunya adalah al-amalu bihi. Ya, yaitu apa? Kita mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka di sana nanti ada konsekuensinya apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita amalkan. Kemudian di sana kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita juga punya kewajiban terhadap Nabi SAW. Maka itu juga kita amalkan. Misalkan kita mencintai beliau, kita membela beliau, kita mengikuti sunnah beliau, maka itu yang wajib kita lakukan. Itu adalah suatu hal yang harus diamalkan. Demikian juga ketika kita mengenal agama Islam, maka dalam agama Islam di sana ada rukunnya, ada syaratnya, ya, ada rukun-rukun yang dijalankan. Kemudian di dalam agama Islam ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan, dan banyak sekali syariat-syariat Islam yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Nah, maka dari situ bagaimana kita bisa mengamalkannya, harus kita memiliki ilmunya. Dan kalau kita sudah memiliki ilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Baik,
Nah, kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu kita mendakwahkan kepada ilmu tadi, pada ilmu yang sudah kita amalkan. Iya, mengapa perlu kita dakwahkan? Iya, karena dengan dakwah inilah yang akan menyampaikan kebaikan ilmu itu kepada orang yang selain kita. Setelah kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, ya maka tentu kita ingin agar saudara kita yang lain juga mendapatkan kebaikan ilmu tersebut. Sehingga kemudian kita berharap bahwasanya semua selain kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar di atas terhadap gangguan yang ada ketika kita mendakwahkan kepada ilmu tersebut. Mengapa harus bersabar para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena tidak ada siapapun yang berjalan di atas jalan dakwah, melainkan dia akan mendapatkan gangguan. Ya, siapapun yang berjalan untuk menyampaikan kebenaran, mesti di sana ada yang memusuhi. Nah, sekali lagi maka di situ perlu bagi kita semuanya untuk bersabar atas segala gangguan yang kita hadapi tatkala kita menghadapi gangguan dalam mendakwahkan agama kita, agama Islam ini. Apa yang menjadi dalil dari keempat perkara ini? Yang menjadi dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Suratul Asr. Allah bersumpah di sana demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu di sini menunjukkan betapa pentingnya tentang waktu tersebut dalam kehidupan manusia. Dan dari situ ternyata dalam memanfaatkan waktu itu ternyata manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semua manusia, karena di sana ada kata al-insan, maka yang termasuk dalam manusia itu tercakup dalam kata tersebut. Lafi khusrin, benar-benar dalam taukid, benar-benar dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Hanya yang bisa mengamalkan keempat perkara yang tadi kita sebutkan di atas. Makanya 4 perkara tadi disebutkan sebagai sesuatu yang wajib untuk kita miliki. Apa itu yang pertama? Al-illalina amanu, orang-orang yang beriman. Tentunya beriman atas dasar ilmu, bukan atas dasar karangan ataupun khurafat. Yang kedua adalah wa amilus sholihat, mengamalkan ilmu tadi. Yang mana ilmu tadi mengajarkan kita untuk beramal amal yang soleh. Dan yang ketiga tawassaw bil haqq, kita saling menasihati dalam kebenaran. Artinya kita mendakwahkan kebenaran itu kepada yang lain supaya yang lain juga berbuat kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan kita saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini tentu hal yang sangat penting para jamaah Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan dua yang pertama, al-ilmu dan amal, maka di situ kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, yaitu kita memiliki iman dan kita beramal soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Dan tatkala kita menjadi orang yang soleh ini, maka disinilah kita akan banyak disukai oleh manusia. Manusia akan banyak suka kepada kita. Akan tetapi ketika kita sudah beralih kepada yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, maka tentu di sana sikap manusia akan banyak berubah.
manusia yang kita ingatkan untuk berbuat baik, berbuat benar, maka mereka akan mulai tidak menerima, maka mulai akan memusuhi. Maka disitulah dibutuhkan watawasau bis sabr. Dibutuhkan dengan adanya kesabaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Contoh nyata siapa? Contoh nyata adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak diragukan lagi. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sejak kecil beliau senantiasa berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat keburukan. Sehingga masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir Quraisy, mereka sangat-sangat memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, bahkan digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta sama sekali. Akan tapi apa coba ketika beliau sudah menyampaikan kepada mereka tentang dakwah Islam ini, mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dulunya mereka menggelar Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, maka kemudian mereka mengubah gelar itu menjadi Al-Kadzab, berubah menjadi As-Sahir, menjadi Al-Majnun, menjadi Asy-Syair. Jadi yang dulunya dikenal sebagai seorang yang terpercaya, maka berubah langsung julukan itu menjadi seorang pendusta, seorang tukang sihir, seorang dukun, seorang penyair, ya. Maka itulah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa tidak, maka untuk bisa istiqomah dalam hal itu kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Pun demikian kita, kalau kita sudah berdakwah menyampaikan kebenaran ini, maka pasti di sana akan ada yang tidak setuju, pasti akan ada yang menyelisihi, pasti akan yang memusuhi, ya. Maka tidak bisa tidak kita harus benar-benar banyak bersabar di atasnya. Ya. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum." Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah menurunkan hujjah kepada makhluknya melainkan hanya surat ini, maka itu sudah cukup. Mengapa cukup? Ya karena di sana sudah mencakup segala kewajiban yang kita perlukan dalam hidup ini, yaitu kita wajib berilmu, kita wajib mengamalkan ilmunya sehingga kita menjadi orang yang soleh. Kemudian kita wajib menyampaikan ilmu yang benar itu kepada orang selain kita, dan tentunya kita juga wajib bersabar ketika kita menyampaikan hal tersebut. Maka disitulah kemudian dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i bahwasanya itu sudah mencukupi. Nah, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari, beliau pun juga menyatakan dalam kitab sahih beliau, wa qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya juga telah mengatakan di dalam kitab sahihnya, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Beliau menulis di dalam kitab sahih tersebut dengan sebuah bab yang diberi judul bab al-ilmu qabla al-qaul, sebelum ucapan dan sebelum amal, sebelum perbuatan. Jadi ilmu itu lebih dahulu daripada ucapan dan perbuatan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ilmuilah. Maka ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu kepada kita untuk berilmu terlebih dahulu. Ilmu tentang apa? Annahu, bahwasanya dia la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Surat Muhammad ayat ke-19. Maka di sini fabada bil ilmi, beliau Imam Bukhari memulai dengan ilmu terlebih dahulu, qoblal qauli wal amal, sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin di sesi pertama ini kita cukupkan sekian dulu apa yang kita sampaikan, dan insya Allah nanti kita sambung pada sesi berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kefahaman, senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat,
dan kita diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.